dia itu kenapa sih Prof memilih untuk membakar lahan? Kayak keuntungannya itu apa bagi Ya. perusahaan itu? Ya, jadi gini, salah satu yang dia kejar itu adalah keuntungan ekonomi. Karena misalnya untuk buka lahan 1 hektar saja itu butuh budget itu untuk yang gambut misalnya sekitar 40 sampai 50 juta. Mulailah niat jahat itu muncul. Jadi lahan itu memang disiapkan persiapan bisa mekanis gitu ya. Dan kemudian untuk penuntasannya dia bakar. Dan dengan bakar itu dia bisa dapat keuntungan besar. Katakan misalnya tadi ya, 1 hektar saja sekitar katakan 40-50 juta, dia tidak akan keluarkan semua itu. Karena dengan bakar, maka mungkin dia akan paling besar itu sekitar 10 juta. Cuman masalahnya, ketika proses pembakaran itu terjadi, maka terjadilah proses pelepasan emisi ke atmosfer, gas rumah kaca dan sebagainya. Sehingga apa? Akhirnya lagi-lagi environment itu, lingkungan itu yang dirugikan. Selamat pagi, semangat pagi untuk semua Sobat Gakum dimanapun dan kapanpun Sobat Gakum berada. Kembali lagi di podcast Gakum bersama saya Yurinda Rahamustika sebagai host dalam sesi kali ini. Nah, podcast Gakum ini rutin kami tayangkan di YouTube resmi kami di Gakum KLHK. Jangan lupa ya Sobat Gakum untuk like, komen, dan juga share ke kerabat terdekat dan juga teman-teman Sobat Gakum semua. Nah, selanjutnya juga Sobat Gakum bisa juga follow IG kami di gakum_klhk untuk update sekilas kegiatan dan juga informasi menarik dari Gakum KLHK. Nah, teman-teman, mungkin sudah sering update dengan podcast sebelumnya. Apabila Sobat Gakum masih mengingat, 4 bulan yang lalu kita menghadirkan teman-teman dari Manggala Agni untuk membahas mengenai penanganan karhutla di Indonesia secara teknis. Nah, pada kesempatan kali ini, Sobat Gakum, kita akan menghadirkan ahli yang berperan untuk membela hak lingkungan sehat dan juga baik untuk teman-teman Sobat Gakum semua melalui meja pengadilan. Nah, di sini telah hadir bersama kita Prof. Bambang Heru Saharjo, ini merupakan guru besar dari Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor dan juga merupakan ahli di tim KLHK sebagai ahli kebakaran hutan dan lahan. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi, Mbak. Ya. Gimana, Prof, kabarnya hadir di sini? Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih nih, Prof, sudah meluangkan waktu. Ya, alhamdulillah, cerah hari ini. Dan terima kasih sudah bisa diundang dalam acara podcast ini, gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya bisa digunakan oleh teman-teman di lapangan dan mengambil manfaatnya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi gini nih, Prof, di kesempatan kali ini, mungkin Sobat Gakum dan juga teman-teman KLHK semua tertarik nih, Prof, untuk mengetahui sharing experience, nah peran Prof sebagai ahli KLHK itu bagaimana, terus perkembangan scientific evidence atau bukti ilmiah dalam kasus karhutla itu gimana sih, Prof? Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Prof, kita sebenarnya penasaran nih, Prof sendiri kenapa sih memilih di bidang kehutanan gitu awalnya? Jadi gini, ketika SMA dulu, banyak yang bilang kalau mau tahu banyak tentang lingkungan, hutan, dan sebagainya, itu masuklah di kehutanan, seperti itu. Kemudian dalam waktu berjalan juga saya melihat banyak juga environmental destruction, ya, perusakan lingkungan terjadi, dan termasuk juga ada kebakaran besar yang terjadi 8283. Itu sekitar 3,6 juta hektar dan sebagian besar itu terjadi di Kalimantan Timur seperti itu. Nah, sehingga saya masuk ke IPB, akhirnya saya putuskan ya sudah, saya ambil kehutanan seperti itu dan kemudian saya akan fokus nanti ke isu ke environmental destruction, dari perusakan lingkungan dan sebagainya. Itu yang menjadi inspirasi saya kenapa kemudian saya masuk ke Fakultas Kehutanan IPB. Oke, Prof, kita pernah dengar nih sebelumnya kalau Prof Bambang ini kan asli kelahiran di Jambi ya, Prof, betul, ya. Itu apakah waktu Prof masih muda dulu, waktu masih awal mengenyam pendidikan, itu ada isu-isu lingkungan yang bikin Prof tertarik nih harus belajar mengenai kehutanan gitu? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa ketika masih kecil, saya ikut orang tua bertugas, kebetulan orang tua saya adalah jaksa, pindah-pindah seperti itu ya, dari Jambi, kemudian ke Selangun, dan terakhir Bekasi dan sebagainya. Nah, selama proses perjalanan itulah banyak saya melihat ada persoalan-persoalan lingkungan ya yang tidak bisa dibiarkan seperti itu, karena kalau dibiarkan, apalagi seperti Sumatera ya, sejak zaman itu kan banyak misalnya
satwa yang dibunuh, kemudian diperangkap, belum lagi orang suka-sukanya bakar dan sebagainya, seperti yang membuat masalah seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira saya bisa berperan nggak di posisi itu gitu? Ya Pak, meskipun kecil tapi menurut saya ada manfaatnya. Nah, disitulah yang juga menjadi salah satu inspirasi kemudian saya pada akhirnya terlibat dalam penanganan kasus yang ada pertama dulu di KLH dan kemudian sekarang di KLHK, seperti itu. Baik, Ya. Prof, awal mula bisa menjadi ahli itu gimana sih, Prof? Kan Ya. awal Prof mungkin lulus sebagai sarjana, nah itu selanjutnya langkah karir Prof itu gimana? Ya gini, jadi saya kembali dari Jepang itu sekitar bulan Maret atau awal April 1999. Nah, kemudian saya belum banyak berkiprah gitu ya, belum tahu banyak kondisi di Indonesia. Kemudian saya dipanggil oleh salah seorang senior yang kebetulan beliau itu adalah direktur, namanya Pak Antung Dedi ya. Dulu beliau di KLH jadi direktur. Kemudian beliau bilang, Bambang sekarang sudah orang tahu banyak kebakaran di kita kan, karena di 9798 itu sekian juta hektar seperti itu. Dan Bambang saya dapat info fokus doktornya itu tentang sumber daya alam dan lingkungan dan disertasinya tentang kebakaran. Bisa bantu kami nggak? Katanya seperti itu. Kenapa memangnya? Dan kami sedang menangani kasus katanya. Kasus apa itu? Kasus kebakaran hutan dan lahan katanya. Di mana ada 2 kasus pada saat itu yang sedang ditangani proses oleh KLH pada saat itu. Yang pertama itu ada di Riau. Kemudian satu lagi itu ada di Kalimantan Barat. Nah, saya itu nggak kebayang seperti apa itu ya, kebakaran dan sebagainya. Oke lah, akhirnya saya mulai diundang ke KLH, mulai bercerita banyak tentang itu, dan kemudian adalah lagi saya langsung diundang oleh Barskrim Mabes Polri. Nah, waktu itu yang mengundang saya Pak Wakil Barskrim. Nah, saya berpikirnya bukan kaitannya dengan karhutla ya, karena pada saat itu saya beli mobil tua begitu. Wah, jangan-jangan karena mobil ini ya saya dipanggil Barskrim. Nah, akhirnya saya bertemu, akhirnya benar. Jadi 2 masalah itu yang disampaikan oleh beliau. Bambang, kami ada seperti ini. Kira-kira menurut Pak Bambang bisa dibuka nggak? Saya jawabnya iya bisa, saya bilang seperti itu. Ya udah akhirnya, disitulah awal mula kemudian saya terlibat menangani kasus karhutla. Itu. Jadi pertama kali menjadi ahli itu di karhutla ya? Karhutla ya. Jadi ada kasus di Riau, itu PT AD Plantation Industry. Kemudian satu lagi saya lupa namanya di Kalbar. Mirip-mirip aja itu, seperti itu. Ya. Selain kasus karhutla, Prof, jadi ahli di kasus apa lagi tuh, Prof? Jujur sampai hari ini saya menangani hampir 700 kasus. Jadi sebagian besar itu karhutla, sekitar 70-80%. Saya juga menangani kasus illegal logging. Dulu sempat bikin keger itu di Riau ya. Kemudian juga kasus perambahan. Ya, nah, salah satu putusan yang menarik itu di antara putusan yang ada sekarang ya, itulah yang paling besar kerugiannya yang diproses dan dikabulkan itu 16,2 triliun. Seperti itu, dan kemudian belakangan saya diminta juga untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Nah, karena itu berkaitan juga dengan hutan dan sebagainya begitu ya. Itu misalnya kemarin ada kasus ya di mana kerugian perekonomian negaranya saja sudah 70 triliun seperti itu. Jadi ya seperti itu sekarang ya, tidak hanya urus karhutla, juga yang perambahan ada, illegal logging ada, pendudukan kawasan secara tidak sah juga ada, termasuk yang korupsi seperti itu. Oke. Ya. Prof, ingat nggak sih awal mula menjadi ahli itu di tahun berapa? Saya mulai itu seperti saya katakan tadi itu start itu di tahun 2000. Dari tahun 2000 sampai sekarang 2024. Tuh kira-kira ada perubahan nggak sih, Prof? Kayak dari metode pengambilan data, mungkin dari hasil penelitian teman-teman ahli lainnya, itu mempengaruhi nggak sih, Prof? Ya jadi gini, jadi awal dulu ketika kita akan melakukan riset, karena kami adalah akademisi, maka kami melakukannya seperti melakukan penelitian. Kami membuat juga beberapa pertanyaan ya, yang kami harus jawab secara saintifik. Misalnya luasan. Luasan kan nggak bisa pakai meteran kan, berarti harus ada teknologi.
Kemudian dari mana tuh ada tahu kebakaran di situ, gitu kan? Padahal itu kan sudah lalu ya. Jadi artinya kebakarannya misalnya katakan misalnya bulan Agustus tahun 2000 atau katakanlah tahun 2002 misalnya. Nah pertanyaannya kan kita melakukannya kan setelah itu. Gimana tahu nih benar ada kebakaran seperti ini? Nah mulailah kita menggunakan data-data saintifik, misalnya menggunakan hotspot yang dikeluarkan oleh satelit. Memang pada saat itu belum begitu familiar karena tidak ada jangkar atau regulasinya yang mereka dikeluarkan oleh pihak terkait seperti itu. Nah, sehingga ketika kami ajukan itu jadi pihak penyidik dan sebagainya begitu ya, apa penuntut umum bilang begitu. Itu Bapak dapat data itu dari mana katanya. Nah, kami menggunakan data dari luar dari Amerika dan sebagainya seperti itu karena mereka yang punya NASA lah yang punya satelit itu dan citranya bisa dipakai. Nah, mana bukti bahwa datanya itu berasal dari mereka? Nah, seperti itu gitu. Nah, sehingga kita pun harus juga banyak yang menjelaskan juga proses itu. Nah, tapi alhamdulillah bersyukur kemudian sudah ada regulasi ya. Salah satunya itu adalah Undang-Undang 32 2009 di mana pasal 96 itu menegaskan bahwa selain dari 5 alat bukti itu ya bisa juga yang lain diantaranya itu adalah menggunakan citra satelit dan sebagainya. Karena itu sangat membantu karena kejadiannya lalu gitu kan. Nah kalau kita tidak tampilkan itu menurut saya jadi masalah besar gitu ya. Karena yang penting itu adalah pembuktian. Apalagi di Mahkamah Agung meminta bahwa harus ada scientific evidence, jadi bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan itu mestinya tidak diperdebatkan karena saintifik ya seperti itu. Itu ya sudah, Mbak. Prof tadi kan Prof menyinggung sebagai bukti awal itu menggunakan hotspot. Mungkin bisa dijelaskan sekilas aja nih Prof, hotspot itu apa sih gitu? Mungkin Sobat Gakum belum familiar dengan terminologi itu. Baik, jadi hotspot itu banyak orang yang salah mengartikan bahwa hotspot itu titik api, salah itu. Jadi hotspot itu titik panas karena suhunya berada antara 37 sampai 42 derajat Celcius. Jadi dia itu hanya indikasi saja peningkatan suhu di permukaan. Jadi kalau ada di level itu, maka dia memberikan tanda. Oh di sini, makanya di situ kan ada yang warnanya hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Nah yang merah ini indikasi positif untuk indikasi terjadi kebakaran. Kenapa? Confidence levelnya itu 80%. Nah sementara yang kuning ini antara 30 sampai 80 dan bawah ini 0 sampai 30 itu warnanya hijau. Nah, yang perlu diwaspadai sebetulnya antara kuning dan merah, ya. Tidak selalu merah karena bisa jadi banyak juga informasi yang digunakan dari sini. Seperti itu. Jadi itu indikasi awal bahwa ada peningkatan suhu di permukaan. Nah, kalau dulu karena akses ke satelit susah, kita datang tuh. Sampai ke lapangan tuh waktu zaman itu Pak Ragil yang direktur PCA itu sama-sama juga tuh bawa data itu. Nah, tapi sekarang bersyukur kita punya satelit yang bisa mendetek dan bisa menggambarkan seperti apa kondisi itu dengan misalnya Sentinel-2 misalnya. Nah, sehingga dari situ kita bisa rekonstruksi kapan kejadian kebakaran. Karena itulah yang selalu jadi perdebatannya bersidang. Orang bilang, oh itu Pak, dari sana. Saya bilang, enggak. Data kita menyatakan seperti ini. Dan dari situ bisa kita ketahui ya setiap sekian menit di titik itu sampai akhirnya proses itu kita bawa ke karena bisa direkonstruksi. Jadi kita tahu kapan, di mana, apa dan sebagainya. Proses jadi tahu, oh pantes di sini terbakar, ternyata di sini juga di sana. Dari situ juga menjurus kepada apakah perbuatan ini pada akhirnya nanti adalah ada unsur kesengajaan ataukah kelalaian. Nah, ini penting karena itu adalah pasal yang disangka. Itulah yang disebut dengan scientific evidence untuk itu. Nah, nanti ditindaklanjut lagi dengan ground check. Kenapa? Karena sampel kan nggak bisa diambil dari udara ya, dari itu. Nah, kita ambil sampel untuk menunjukkan bahwa ada kerusakan, diambil sampel secara diagnosis. Seperti itu, Pak.
Baik, Prof. Ya, Berarti tadi dari data awalnya itu dari hotspot, ya, lalu diklarifikasi lagi dari ground check-nya ground itu check, ya, ya, diperiksa. ya, gitu. Nah, Prof, Hmm, kalau misalnya di persidangan itu, ya, apakah ahli tergugat itu menggunakan metode yang sama, Prof? ya. Jadi kadang-kadang mereka menghadirkan juga doktor, profesor, dan sebagainya. Cuman jangan lupa bahwa kita beda beda jalur. Gitu ya. Kalau saya sebagai ahli itu akan mengungkap apa yang saya ketahui dan saya berposisi sebagai ahli yang profesional dan netral. Jadi misalnya ketika kita menggunakan hotspot, seluruh citra yang dikeluarkan satelit yang digunakan itu kita pakai. Misalnya NOAA 20 misalnya, Modis Terra Aqua, dan VIRS. Dan untuk menegaskan kembali ini, maka kita menggunakan Sentinel-2. Nah, kita menggunakan apa? Karena kami nggak punya beban, ini yang mulia. Data dan sebagainya. Nah, kalau sebelah lain lagi. Nah, dia cari yang menguntungkan, yang dia bela. Nah, disitulah kemudian terjadi perdebatan gitu ya. Bahwa kadang-kadang dia ngambil yang menguntungkan mereka. Misalnya apa? Misalnya dia cari yang di antara ini, di antara hotspot ini. Gitu. Nah, jadi tugas kita nanti di persidangan adalah menunjukkan data dan fakta itu secara saintifik dan kemudian menunjukkan ada apa konektivitas informasi itu dan juga kausalitas dengan kejadian yang ada di lapangan. Ya seperti itu, Mbak. Ya. Jadi untuk menindaklanjuti adanya perbedaan Ya, pendapat, ya, Prof harus menguatkan hasil pemeriksaannya Prof itu ke ya, hakim ya, Prof. ya, ya. Caranya gimana sih, Prof, biar bikin hakim itu yakin? Ya, jadi gini, yang pertama jujur, ya, jujur. Kemudian yang kedua itu adalah real, dalam artian bahwa kita tidak mengada-ada dan kita sampaikan kepada yang mulia. Berdasarkan hasil verifikasi apa dan sebagainya, kondisi lapangan seperti ini, kejadian seperti ini, dasarnya ini. Ansih semata-mata ini. Mulai dari hotspotnya, mulai dari sentinelnya, hasil cek lapangan, karena itu tidak itu saja. Bisa juga sarpras dan sebagainya. Nah, yang penting adalah kita bisa merekonstruksi. Dengan satelit itu menunjukkan kepada yang mulia itu bahwa kejadian yang kebakaran di tahun ini ternyata dia tidak berdiri sendiri. Nah, rupanya apa? Rupanya sebelum itu juga ada modus juga. Nah, sebelum juga ada juga seperti itu. Nah, kita pakai tool pendukung lain, misalnya rencana dia mau buka dan sebagainya. Nah, kita lihat ternyata hasil itu setelah di-voting kita yang tersenyum. Kok bisa ya? Apinya itu kok ada di titik-titik di lokasi yang dia sudah siapkan setahun yang lalu untuk clearing. Nah, di tahunnya seperti itu, di tahunnya seperti itu. Biasanya hakim senyum aja, manggut-manggut gitu. Oh ya sudah. Nah, itu yang kita tunjukkan kepada dia. Kita nggak mau ada ya. Data dan fakta itu yang kita ungkapkan gitu. Nah, itulah yang sampai hari ini kami lakukan untuk menunjukkan bahwa ada proses yang dikerjakan tidak hanya berdiri sendiri pada tahun itu, tapi itu adalah bagian rangkaian. Nah, tinggal nanti kita putuskan ya. Kalau saya mengatakan bahwa itu by design, nggak mungkin kan apinya nongkrong di situ. Nah, putusan terakhir ya silakan majelis yang memutuskan apakah nanti disangkakan sebagai kesengajaan atau kelalaian. Jadi begitu Mbak prosesnya. Seperti itu. Prof, kalau dari sisi kesalahannya tergugat itu dia sengaja, Ya, dia tuh kenapa sih Prof memilih untuk membakar lahan? Kayak keuntungannya tuh apa bagi ya, perusahaan itu? ya. Jadi gini, salah satu yang dia kejar itu adalah keuntungan ekonomi. Ya, kenapa? Karena misalnya untuk buka lahan 1 hektar saja itu butuh budget itu untuk yang gambut misalnya sekitar 40-50 juta. Seperti itu. Nah, jadi ketika mereka mengajukan proposal, dia akan bilang, kami akan PLTB, Pak. Nah, oh ya, berapa luasannya? Kami akan buka 1.000. Nah, oh ya, kalau gitu nanti karena ininya 40-50 juta, berarti kan 1.000 hektar itu kan 40-50 miliar. Nah, mulailah otaknya itu jalan. Nah, masa sih uang sebesar ini kita angkurin aja? Nah, mulailah niat jahat itu muncul. Jadi lahan itu memang disiapkan, persiapan bisa mekanis gitu ya. Dan kemudian untuk penuntasannya dia bakar. Dan dengan bakar itu dia bisa dapat keuntungan besar. Katakan misalnya tadi ya, 1 hektar saja sekitar katakan 40-50 juta, dia tidak akan keluarkan semua itu. Karena dengan bakar, maka mungkin dia akan paling besar itu sekitar 10 juta. Nah, dengan begitu dia akan membersihkan lahannya, nggak ada tuh hama,
Pupuk pun dia dapatkan dari abu hasil bakaran itu. Cuman masalahnya, ketika proses pembakaran itu terjadi, maka terjadilah proses pelepasan emisi ke atmosfer, gas rumah kaca dan sebagainya. Dan sudah dipastikan itu, apalagi Indonesia sudah melaporkan ke UNFCCC bahwa CO2 khususnya dari kebakaran di gambut itu salah satu kontributor positif terhadap LULCC Indonesia dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, ketika membakar itu maka terjadi subsiden penurunan muka gambut itu. Nah, jadi misalnya apa? Jadi kalau misalnya tadinya hanya katakan tebalnya 2 meter ya, begitu dia bakar pertama itu nanti 10 cm udah hilang. Nah, pertanyaannya, kalau dia tidak restorasi ini, maka subsidi itu akan turun terus. Nah, sehingga apa? Ini lagi-lagi environment itu, lingkungan itu yang dirugikan. Makanya kita berharap bahwa setelah kebakaran dan sebagainya itu proses restorasinya harus dijalankan gitu. Makanya saya termasuk salah satu yang ngotot gitu ya, minta supaya setelah kejadian segera dilakukan restorasi. Kalau tidak, maka siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan ini? Seperti itu. Misalnya gini, jadi misalnya tahun 2013 ketebalan gambut yang rusak itu 10 cm. Kemudian katakan misalnya 10 tahun kemudian itu tidak dilakukan restorasi, kan permukaannya turun bisa setengah meter. Bisa jadi nanti di 2013 itu kerugiannya sekitar 360 miliar, begitu nanti mau direstorasi tahun 2024 misalnya, itu 366 miliar itu nggak ada artinya. Kenapa? Kerugiannya itu sudah lebih, sudah 1 triliun lebih. Nah pertanyaannya, yang tanggung jawab ini siapa? Antara 366 sampai 1, triliun itu. Ya kan? Nah pasti nanti yang ujung-ujungnya apa? Negara juga yang dirugikan gitu. Kenapa? Jadi tadi kewajiban negara untuk memulihkan itu. Nah ini yang saya pikir perlu dipahami oleh teman-teman semua dan masyarakat bahwa mengapa KLHK itu ngotot untuk minta segera direstorasi karena itu tadi. Jadi ini yang mestinya kita manfaatkan sekian tahun, tapi karena terus subsidi turun dan sebagainya, sudah nilainya hilang. Dan kemudian juga lahan ini mungkin harusnya digunakan sekitar 50 tahun, karena seperti itu mungkin tidak sampai 50 tahun, 20 tahun. Berarti kita sendiri yang membuat kondisi seperti itu, padahal itu bisa dicegah. Gitu, Mbak. Berarti perusahaan ini keuntungannya dari sisi ekonomi, penghematan land clearing-nya, lalu dia juga dapat pengganti pupuk dari si abunya abu hasil kebakaran. Berarti walaupun setelah pembakaran itu dia jadi subur gitu tanahnya, tapi setelah itu dia rusak gitu. Iya, ya karena tadi sudah saya bilang begitu terbakar, sekarang turun nih, subsiden terus ininya, dan kemudian abu hasil itu tadi juga kalau bahan bakarnya banyak, dia bisa merubah pH keasamannya. Tapi kalau tidak itu. Ini banyak orang yang salah tafsir gitu, bahwa bakar aja pasti naik pH. Enggak. Karena mahasiswa saya satu penelitian itu menunjukkan itu. Jadi kalau bahan bakar itu bukan bensin solar ya, tapi misalnya ada serasa, daun dan sebagainya itu banyak, nah peluang itu naik. Tapi itu sekali lagi sesaat. Kenapa? Nanti akan ada proses leaching, terkuras. Nah mulailah itu nanti dirasakan oleh tanaman itu. Nanti apakah daunnya kuning? Kita kalau ke lapangan senyum aja melihat itu, wah sudah kuning. Nah, itu dia bilang sama kita, Pak. Kami ini sudah defisiensi hara, kurang ini, kurang itu. Nah ini contohnya, lihat wajah kami dari daun itu kuning. Kita sudah bisa baca itu. Seperti itu. Kalau kerusakan gambut seperti itu tuh bisa dikembalikan nggak sih, Prof? Nah, seperti sedia kala. Ya, kalau mengembalikan seperti sedia kala itu agak berat. Jadi ada putusan kasasi nomor 651 Perdata 2012, itu putusan ya menyatakan bahwa gambut itu ciptaan Tuhan. Ya, dan manusia sejatinya menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena begitu rusak, yang dia tidak bisa dikembalikan seperti semula. Tapi yang kita kembalikan itu adalah fungsinya kita dekati. Nah, dan itu butuh waktu. Nggak ada misalnya 2 tahun memulihkan gambut itu nggak ada cerita itu. Ya, karena dia harus didesain, dicek dulu. Karena saya bilang tadi ya, misalnya di 2013, tahu-tahu di 2024 baru eksekusi, orang membikinnya 10, nanti lihat, kok bisa 60 cm gitu. Nah kemudian lagi dengan quality dari si gambut itu,
Dan tentu saja kita harus sampling dan sebagainya. Nah, terakhir itu adalah pemilihan jenis untuk si areal yang itu tadi. Dan selama itu tidak boleh proses ekstrapolasi lagi terhadap areal yang bekas terbakar. Dia betul-betul dibiarkan untuk dia grow up. Nah, baru nanti ditambah dengan mikroorganisme dan sebagainya, dia naik itu. Dan kemudian yang di sekitarnya itu misalnya sungai ya, atau anak sungai, dulu ada kiri kanannya pohon ditebang dan sebagainya, kita vegetasikan, dan kemudian juga kalau dia gambut, ya muka airnya dinaikkan. Nah, itulah bagian apa yang kita sebut sesungguhnya adalah pemulihan, dan itu butuh waktu. Nah, kami menyarankan di dalam perhitungan kerugian, ya, sesuai dengan Permen H7 2015, itu adalah sekitar pertama stage-nya 10 tahun dulu, nah kemudian nanti bisa sampai sekitar 50 tahun. Nah, dasarnya apa? Karena mahasiswa saya sudah pernah penelitian ini di Kalimantan Tengah. Jadi tidak hanya sekedar tanam hari ini, udah tuh tinggalkan, besok diharapkan pohonnya tinggi, ternyata sudah mati. Bukan dengan cara itu. Gitu, Mbak. Oke. Ya. Prof, dari sebanyak kasus lingkungan yang udah Prof tangani, kira-kira kasus apa sih Prof yang paling meningkatkan semangat Prof gitu untuk membela lingkungan yang paling berkesan? Iya, jadi gini, saya ingat sekali ya, jadi keterlibatan saya sebagai ahli itu kan tidak hanya pidana perdata, dan juga tidak hanya urusannya apakah HTI, sawit dan sebagainya, tapi juga ada beberapa korporasi yang quote in quote agak bermasalah lah seperti itu. Nah, saya agak surprise ya ketika tahun 2018 saya digugat. Nah, digugat oleh satu korporasi yang pada saat itu perusahaan itu untuk yang perdatanya itu sudah ingkrah, mau putusan PK seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pidana kan dua ya. Ada yang korporasi, ada yang pelaku fungsional. Itu juga sudah ingkrah, sudah siap untuk PK. Nah, pada posisi itu kemudian saya digugat. Harapan mereka, kemudian persidangan jalan begitu, dan kemudian ada novum baru, dan itu yang digunakan untuk PK, untuk akhirnya membatalkan putusan mereka. Saya surprise itu, agak kaget juga seperti itu, karena saya tidak menyangka seperti ini. Akhirnya proses berjalan begitu. Nah, saya senang dan tenang tadi. Karena apa? Karena saya lakukan kegiatan itu sama seperti saya melakukan penelitian. Jadi secara saintifik dan sebagainya itu saya jalankan. Nah, itu adalah kasus PT JJP yang ada di Rokan Hilir itu. Tahun berapa saya lupa itu. Nah, itulah yang pertama kali menarik bagi saya karena dia menggugat saya seperti itu di tahun 2018. Seperti itu. Padahal sudah ada peraturan mengenai anti-SLAPP ya, Prof ya, anti strategic lawsuit against public participation. Jadi harusnya kan pejuang lingkungan tuh terlindungi secara hukum ya, Prof ya. Apakah hal itu tuh bikin Prof merasa aman nggak sih, Prof, secara hukum Prof itu terlindungi? Ya, jadi pertama saya merasa membentengi diri saya dulu dengan melakukan kegiatan itu menggunakan scientific evidence. Dan itu juga yang dimintakan oleh SKMA 36 2013 yang bahwa untuk memastikan ini supaya tidak ribut dan sebagainya secara scientific evidence. Nah, itulah saya katakan tadi ketika saya seperti melakukan penelitian. Nah, kemudian yang kedua, saya tidak berpikir bahwa akan ada seperti itu gitu. Nah, ketika diajukan itu saya surprise, ternyata ahli bisa dibegitukan juga. Nah, saya pun surprise lagi, lo kok berani-beraninya begitu menggugat kita, padahal ada di Undang-Undang 3 2009 tentang SLAPP itu tadi. Nah, kita sih dikasih tahu ya, ahli mestinya tidak bisa digugat, tapi kan ini namanya orang mencoba ya. Nah, akhirnya saya juga digugat, kemudian Prof Basuki juga digugat. Nah, saya bersyukur karena teman-teman itu memberi dukungan, ya, jadi NGO, teman-teman itu para peneliti dan sebagainya. Bahkan yang menarik bagi saya adalah ketika saya digugat itu, saya sedang berada di Jerman, di Universitas Freiburg. Itu berkumpul para ahli, ya, ahli kebakaran salah satunya itu dari negara-negara maju gitu.
Nah, apa namanya, bosnya ini, bukan bos ya, chief research-nya ini, itu bilang, hey guys, katanya, Bambang ini, ahli kita ini digugat. Apa yang dia bilang? Bambang, don't worry. You are not alone. Kamu tidak sendiri. Fight. Lawan. Karena ini lingkungan yang perlu dilawan. Ya. Kalau tidak dengan cara seperti itu, kita khawatir lingkungan akan makin ini. Nah, makanya itu yang membuat spirit saya untuk terus bergerak seperti itu. Dan menghadapi proses persidangan. Nah, saya bersyukur karena di sidang kedua, itu mereka mengambil berkasnya dalam artian untuk perbaikan, tapi dia tinggalkan. Dan terakhir saya dikejar lagi 5 tahun kemudian, yaitu akhir Desember, ya di mana di Januari saya harus bersidang dan sebagainya, akhirnya itu dicabut. Itu kasus yang sama, Pak? Sama, perusahaannya itu juga, itu seperti itu. Nah, jadi saya ingatkan juga kepada teman-teman ya bahwa selama Anda bisa menjalankan kegiatan itu secara benar, begitu, secara saintifik dan sebagainya, don't worry, karena banyak orang yang mendukung Anda. Gitu. Nah, saya juga pesan satu message juga kepada KLHK ini. Nah, dulu waktu kami digugat itu kan disampaikan bahwa KLHK akan membuatkan regulasi ya seperti itu terkait dengan anti-SLAPP ini. Nah, sekarang saya dan publik menunggu mana regulasi itu gitu. Nah, kalau ada itu kan kita lebih enak lagi begitu ya, lebih lebih nyaman lah seperti itu gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Iya. Yeah. Prof, kalau boleh tahu bentuk tekanannya itu seperti apa sih, Prof, selain yang gugatan yang tadi Prof ceritakan? Yeah. Kira-kira ada bentuk ancaman lain nggak sih, Prof, yang sebenarnya Prof hadapi gitu? Ya, keancaman itu macam-macam. Ada yang nyata itu dia datang ke kampus. Berapa orang datang, yang ngasih tahu tuh mahasiswa saya, Pak, ada mobil, orangnya tadi turun mencari bapak. Kemudian dia pergi. Ada juga yang mengejar sampai ke ruangan saya. Nah, terus tadi Pak ada yang nyari Pak, orangnya seperti ini. Nah, kebetulan saya sedang kuliah, saya tidak ketemu. Bahkan telepon. Nah, itu kan di WA. Nah, jadi itu yang banyak sering mengganggu kami sekeluarga. Jadi ketika telepon atau WA itu datang itu, saya harus keluarkan itu. Istri dan anak saya keluar dari rumah. Waktu itu masih kecil anak saya. Dan nanya, ngapain Pak kita keluar? Saya bilang jalan-jalan aja lah, kan masih hari ini libur. Nggak sadar mereka tuh bahwa bapaknya sedang diancam untuk dibunuh. Nah, seperti itu. Ada juga yang lebih lebih membuat kami surprise juga. Jadi yang mereka lakukan itu mulai dari yang nyata dan tidak nyata. Nah, jadi teman-teman yang paham itu yang tahu. Oh, Bapak sedang diinikan. Oh, Bapak sedang diinikan. Udah tahu. Ya. Kalau saya kan dari ta'ala ya, nggak ada beban. Ya udah, jalankan saja. Seperti itu. Tidak sampai seperti itu. Ancaman kepada kami gitu ya. Jadi dari peran keluarga, teman-teman, kolega itu menguatkan ya. Iya. Makanya saya bersyukur punya punya anak, ada istri yang mengerti ya. Kalau enggak kan, berhenti aja, gitu, enggak gini-gini. Termasuk yang waktu saya digugat, itu anak saya baru masuk di perguruan tinggi itu, kemudian bilang, ini bapak kamu ya katanya, gini-gini ya katanya. Tapi ya, akhirnya teman-temannya bilang, oke, kami juga dukung kok, bapak kamu gini-gini, nggak perlu khawatir lah. Nah itu. Seperti itu, Pak. Jadi karena kami solid, jadi tidak ada yang bisa mecah itu, akhirnya kami berjalan sampai dengan hari ini. Pak, dari semua cerita perjuangan Bapak nih dari awal sampai sekian ratus kasus lingkungan yang udah Bapak tangani, itu kira-kira yang mempengaruhi Prof nggak sih di tahun 2019 nih? Kita dengar Prof mendapatkan penghargaan dari John Maddox ya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Prof. Itu award seperti apa sih, Pak? Jadi gini, saya juga tidak tahu. Kemudian saya dapat email dari panitia John Maddox Prize ini yang bilang, Bambang, kamu adalah salah satu kandidat yang berhak untuk menemukan ini. Dari berapa kandidat tuh, Pak? Banyak, itu puluhan negara dan ratusan orang. Nah, saya juga mikir, apa ya nih? Akhirnya
berceritalah mereka. Jadi John Madoc Prize ini dikaitkan dengan satu jurnal terkenal, ya, Science and Nature, dan itu pendirinya itu adalah keluarga itu. Jadi mereka sangat menghargai ahli, saintis yang berdiri di atas bukti-bukti ilmiah, scientific evidence seperti itu. Karena kegigihan dan sebagainya itulah, sehingga dia melakukan kegiatan itu secara on the track seperti itu, dan dia tidak khawatir apapun. Di atas apa yang saya lakukan di tengah ancaman tadi, mereka tahu saya digugat itu sekian, berapa ya, 30 atau 40 juta dolar gitu, atas upaya saya untuk mengurangi pengurangan perusakan hutan, pengurangan emisi dan sebagainya seperti itu. Dan itu kata mereka tuh layak diapresiasi. Tidak banyak orang yang seperti kamu yang berani melawan itu. Biasanya mereka langsung tunduk dan kerjasama, tapi Anda tidak, Anda melawan. Karena kami melihat bahwa Anda punya fondasi yang berupa sains, dan itu Anda implementasikan dengan baik dengan penanganan perkara ini, dan untuk itu kami berikan penghargaan kepada Anda. Nah, sehingga ketika saya berangkat ke London, November masalah ya, dan sehari sebelumnya mereka bilang, Bambang, kamu masih kandidat. Tunggu besok ya katanya. Nah, pas besok, barulah saya dideklar. Saya bilang sama mereka, saya terima kasih atas apa yang diberikan ini. Ini garansi bagi saya bahwa saya tidak berjalan sendiri. Masih banyak orang baik, termasuk para ahli, expert yang ada di UK, yang memberikan kepercayaan pada saya untuk terus maju atas dukungan mereka. Itu, Mbak. Tentunya award itu bikin Bapak makin semangat ya, Pak? Ya, tentu saja. Kira-kira ada pesan nggak sih, Prof, yang mau disampaikan ke sesama akademisi atau teman ahli yang mungkin sebenarnya mau kayak Prof Bambang nih, jadi ahli di persidangan, tapi sebenarnya masih takut gitu, Prof, dengan ancaman-ancaman? Iya. Jadi yang pertama, pesan saya itu ya, tidak ada yang salah ketika Anda menjadi ahli, apalagi itu dalam rangka untuk menyelamatkan lingkungan yang makin hari makin rusak. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, publik itu akan mendukung Anda selama Anda masih di jalan yang benar, gitu, menggunakan kaidah ilmiah dan sebagainya. Percayalah, lingkungan, ya pohon pun kalau bisa berbicara, dia akan berbicara. Ucapkan terima kasih gitu. Dan yang ketiga, sekecil apapun yang Anda lakukan, itu akan merupakan sumbangan besar untuk pelindungan ini, untuk penyelamatan lingkungan ini. Jadi tidak perlu takut, maju. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya. Sepertinya cukup nih proses sesi podcast ini. Tadi dari awal cerita Prof, dari awal perkembangan karir Prof, lalu juga ada pesan-pesan berharga untuk teman-teman Sobat Gakum semua untuk jangan takut membela lingkungan hidup, begitu ya, Prof. Jadi sekian Sobat Gakum untuk podcast hari ini. Selanjutnya di sini saya sebagai host ingin mengingatkan lagi nih untuk Sobat Gakum untuk jangan lupa like, share, dan komen video untuk teman-teman semua, dan juga bisa follow IG kami di gakum_klhk. Sekian, terima kasih.